Baik, mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat hari ini. Engkau begitu baik, sudah menolong kami. Dan kami sudah berada pada hari Sabat. Mana sidang Yerusalem mengajarkan kepada kami. Sebab pada hari Sabat dibacakan Torah. Dan mempelajari perasa-perasanya. Itu sebabnya kami akan belajar lagi hari ini. Kami membuka mata jantung kami. Kami membuka pikiran kami. Dan berikan kepada kami roh hikmat dan pengertian yang benar. Agar kami mengetahui kehendak Yahweh yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Dalam nama Doni Yesus Masya Weru aku desa. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita. Baik, Shabbat Shalom. kita akan belajar hari ini perasa Torah yang ke-47. Perasa Torah yang ke-47 ya. Ini apa ini sebentar. Perasa Torah yang ke-47 ini berbicara tentang re'eh ya. Re'eh. Nah, re'eh. Re'eh ini kalau kita lihat hurufnya ya, itu hanya 3. Jadi res, alef, dan he. Ini berbicara apa sebenarnya? Ini kan judulnya saja. Res itu artinya kepala. Sedangkan alef itu artinya yang awal, yang awal atau yang berkuasa atau Tuhan. Sedangkan he itu adalah napas kehidupan. Ya, jadi yang memberi kita napas kehidupan. Ini kalau dalam arti kata ya, memberi napas kehidupan itu sumbernya dari kepala ya. Kepala itu memberi kepala yaitu yang berkuasa. Yaitu Yahweh Elohim, itulah yang memberi kita kehidupan. Itu dalam konteks untuk ke arah Bapa Yahweh. Alefnya ke arah Bapa Yahweh. Tapi kalau konteks dalam kuasa itu adalah dalam kehidupan pribadi kita. Maka yang memberi kehidupan di dalam kehidupan kita itu adalah kepala sebenarnya. Kepala itu kan ada otak besar, ada otak kecil, ada medula oblongata. Medula oblongata itu adalah pusat daripada pernapasan. Makanya orang kalau ditoki dari belakang, nanti dia kena medula oblongatanya, dia langsung dia mati ya. Karena ada pusat pernapasan di situ yang mengatur pernapasan. Di dalam konteks secara pribadi, itu adalah yang memberikan kehidupan adalah otak kita. Tapi dalam konteks kalau dalam alam semesta, dalam seluruh ciptaan, maka yang disebut di sini yang menjadi kepala itu ada Elohim, Yahweh Elohim kita. Kalau dalam konteks keluarga, maka yang menjadi kepala keluarga adalah suami. Tapi kalau suami sudah meninggal ya tentu otoritas itu ada pada istrinya. Demikian gitu ya. Ini adalah tatanan yang sudah Bapak Yahweh tetapkan. Nah, iya. Itu kalau teman-teman nonton ada video yang dari Palu lucu itu kan. Ada Ibu Jari. Coba sebutin Ibu Jari. Jari manis. Jari tengah. Jari telunjuk. Ibu Jari. Lalu kenapa katanya tidak ada Bapak Jari? Karena katanya Jari itu, Ibu Jari itu janda. Jadi makanya tidak ada Bapak Jari. Oke. Kenapa disebut Ibu Jari? Karena itu dia janda katanya. Jadi tidak ada Bapak Jari. Oke. Kita akan belajarin dari ulangan pasal 11 sampai ulangan pasal 16. Kemudian haftarahnya itu dari Yesaya 54 sampai Yesaya 55. Kemudian ini adalah sabat Ros Kodes, itu Yesaya 66 sampai 60 ayat 1 sampai 66 ayat 24. Kemudian Besora itu dari Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Tentu ini tidak akan kita bahas semua ya. Nanti silakan teman-teman membaca lagi di rumah bagian-bagian ini. Nah, Roskos ini berbicara tentang bahwa kita tidak ragu untuk memberi. Atau menggerutu kita akan memberi. Jadi ada orang itu ada 2. Dia memberi dengan ragu atau nanti dia akan menggerutu.
Kalau kita masih ragu, kalau ragu dalam memberi, ragu dalam menggerutu, karena kita tidak mengetahui kepada siapa kita memberi ya. Nah, padahal kita dalam memberi itu sesuatu adalah dalam rangka memuliakan Bapa Yahweh. Tentu kita akan juga untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dalam membeli barang pun juga begitu ya. Kalau kita ragu, tentu kita akan menggerutu ya. Apalagi kualitas barangnya tidak baik, yang menyebabkan kita menggerutu. Nah, kita tidak akan berpaling dari orang kekurangan, tapi kamu harus berbagi dengan segala saudara berkekurangan tersebut. Jadi waktu kita memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, kalau kita melihat itu dalam rangka melakukan dapur Yahweh, maka kita tidak ragu melakukan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan perintah Bapa Yahweh, karena kepentingan kita, maka itu akan membuat kita menjadi bersungut-sungut. Ya. Di dalam sini ada dalam Didache 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini, kamu tidak akan berpaling dari orang yang berkekurangan, tapi kamu harus berbagi segala sesuatu dengan saudaramu yang berkekurangan tersebut, dan tidak akan mengatakan bahwa itu milikmu. Karena jika Anda mengambil bagian dalam apa yang abadi, apalagi dalam hal-hal yang fana. Nah, makanya ayat mengatakan, bagaimana mungkin orang mengatakan mengasihi Yahweh yang tidak kelihatan, sementara apa yang di depan matanya saudaranya dia tidak kasihi. Nah, itu ayat ada mengatakan demikian. Jadi waktu kita memberi, itu jangan kita mengatakan bahwa apa yang ada pada kita adalah milik kita. Kita tahu bahwa apa yang dipercayakan kepada kita itu adalah kita sebagai manajer. Kita sudah pernah belajar yang lalu. Kita hanya manajer, pengelola yang baik. Nah, harusnya kita menjadi pengelola yang baik supaya kita dipercaya. Kalau kita tidak menjadi pengelola yang baik, tentu tidak akan dipercaya. Nah, pengelola yang baik tentu akan mengikuti aturan-aturan ketetapan yang sudah ditetapkan. Kalau dia di suatu kantor, tentu ada SOP di kantor. Kalau dia di dalam bisnis usaha, tentu ada SOP-nya di sana. Nah, kalau dia melakukan dengan baik, mengelola dengan baik, maka kita percaya Bapak akan memberikan kita yang lebih besar lagi. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita kali bagian Torah Ulangan 12 ayat 1-4 tentang kuil pagan yang harus dihancurkan. Ingat ya, ini dalam otoritas kita, bukan di luar otoritas kita. Karena ayat ini banyak diterapkan orang yang salah. Akhirnya patung-patung di jalan itu dia dihancurkan. Bukan itu. Kita kan bukan punya otoritas itu. Kecuali kau bupati di situ. Walaupun kau bupati pejabat tentu harus bicara dengan DPR. Dengan alasan-alasan tentu bukan alasan-alasan keagamaan. Kalau alasan keagamaan tentu kita akan ditolak. Tentu dengan cara hikmat yang sendiri kita melakukan. Tapi di sini adalah tentang dalam otoritas kita. Kita sudah belajar juga yang lalu. Pokoknya dalam otoritas kita, maka yang berhubungan dengan patung dan berhala mesti hati-hati, terutama dengan penyembahan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi kalau kita jalan ke suatu tempat, terutama tempat pariwisata, lalu tawar-tawarkan itu ya, souvenir-souvenir, kalau itu berhubungan dengan dewa-dewa penyembahan mereka, jangan dibeli. Karena itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah kita. Karena kita membawa ilah-ilah asing. Kemudian Ulangan 12 ayat 5-8 tempat ibadah yang ditetapkan. Kemudian Ulangan 12 ayat 9 peringatan terhadap berhala. Kemudian Ulangan 14 ayat 1 itu praktek pagan yang dilarang. Kemudian Ulangan 14 ayat 3 itu makanan bersih dan tidak bersih. Ini dihubungkan lagi ya itu ya. Kemudian Ulangan 14:22 peraturan tentang perpuluhan. Kemudian Ulangan 15 ayat 1 hukum tentang tahun Sabat. Kemudian Ulangan 15 anak sulung ternak. Kemudian Ulangan 16 ayat 1 ulasan tentang hari raya Pesak. Kemudian ulasan tentang hari raya Sapuot. Ayat 13 dari Ulangan 16 tentang ulasan tentang hari raya Pondok Daun. Dan dari kitab para nabinya itu perjanjian damai yang abadi. Undangan untuk hidup dalam berkelimpahan. Kemudian benarkah Yahweh yang disalib. Nah nanti Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Nah kita akan lihat berbagai ayat-ayat ini ya, yang saya kasih biru inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Kita lihat dulu yang pertama. Tempat ibadah yang ditetapkan Bapa Yahweh.
Sepertinya tadi malam kita sudah bahas. Jadi berangkaian, walaupun saya tidak lihat sebelumnya ini, tapi sepertinya apa yang kita bahas tadi malam adalah ada juga hubungannya dengan ayat ini. Ulangan 12 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Silakan Pak Pitor baca ini. Ulangan 12 ayat 5. Ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ya, coba di ILT 3-nya, salah seorang membaca di ILT 3. Silakan teman-teman. Siapa yang? Ya, silakan. Tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk berdiam, maka ke sanalah kamu akan masuk. Ya, jadi kita lihat di sini, tempat untuk menegakkan namanya di sana, itu nama Yahweh. Maka tempat itu harus, tempat di mana namanya ditegakkan, maka nama siapa yang ditegakkan di tempat beribadah kita saat ini? Jangan sekarang, di sini tempat untuk menegakkan namanya di sana, itu nama Yahweh. Tempat namanya ditegakkan. Pertanyaan, nama siapa yang ditegakkan di tempat Anda beribadah saat ini? Nama Bapak Yahweh. Amin. Nama Yahweh atau bukan? Nama Yahweh. Nah, kalau nama Yahweh yang ditegakkan, maka tempat itu harus kamu cari. Ke tempat itu harus kamu pergi untuk beribadah dan memberikan persembahan-persembahanmu. Nah, kalau bukan nama Yahweh, Tidak boleh. nama itu ditegakkan, apakah tempat itu perlu dicari? Tidak. Tidak perlu kita cari. Apalagi, lalu nama siapa yang ditegakkan di sana tempat tersebut? Nah, ini juga sebenarnya pelajaran buat kita ya. Kalau kita sudah ngerti ya, Yahweh, carilah YouTube yang membicara tentang nama Yahweh, tentu yang membahas Torah dengan baik ya. Jangan buang-buang waktu hanya mencari nama Alibaba. Itu kan para motivator saja, kelihatan baik. Tapi nanti pada ujung-ujungnya dia akan menentang nama Yahweh ya. Kalau sudah pas nama Yahweh dia akan tentang itu. Jadi tidak perlu dicari itu hal seperti itu. Apalagi kita nonton pakai pusat data, itu kan menghabiskan data kita saja ya, dari gunanya. Kecuali kalau kita mencari, oh ini orang topiknya apa ya, dia membahas apa, oh dia keliru sebenarnya, di sini harusnya seperti ini, itu bisa. Tapi hanya untuk mencari pengetahuan di situ kita tidak dapat apa-apa. Lalu nama siapa yang ditegakkan di tempat tersebut? Nah, pasti nama Alibaba, organisasi, nama pendeta, nama ilah goyim yang ditegakkan ya. Jadi pasti itu karena dia membelakangi. Nah, nama Yahweh disembunyikan, dimusuhi, dibenci, dibuang, dihilangkan, tidak mau disebut dan dihindarkan disebut. Dan teman-teman lihat perkembangan daripada LAI itu memang luar biasa ya. Dia lebih bukan lebih mendekati. Ini kan jalan yang Bapak ya tempatkan, tapi dia lebih jauh ya. Kalau kita lihat kamus TBLAI yang pertama, itu nama Yahweh masih ada di kamus. Tapi kalau teman-teman lihat TB yang 2, itu nama Yahweh di kamus sudah dibuang sama sekali. Jadi memang saya tidak tahu orang-orang di sana itu kenapa begitu ya. Dia buang nama itu. Bahkan itu bertahun-tahun masih ada di kamus. Tapi begitu yang terbitan yang terakhir ini, dia buang itu. Wah itu ngeri ya. Itu sama dengan Kejadian 3 ayat 1. Buang nama Yahweh di situ ya. Dulu masih disimpan-simpan di kamus, sekarang sudah tidak ada. Oke. Nah, buat apa lagi kita cari tempat seperti itu? Apalagi memberikan persembahannya. Tidak ada gunanya. Ini tindakan yang salah dan keliru. Jadi kalau sudah namanya tidak tegak, tidak usah lah ke situ ya. Ini problem memang. Saya lihat kemarin di struktur saya dimasukkan dalam panitia Natal. Oke, tapi saya bilangnya sebenarnya jangan. Dan mereka bilang tidak apa-apa, dimasukkan saja. So, silakan, tidak apa-apa. Tapi nanti itu saya akan cari masalah. Dari alasan untuk nanti menghindari beberapa kegiatan-kegiatan mereka ya. Nah, sehingga hanya nama Yahweh, tempat di mana namanya ditegakkan, maka kesanalah harus membawa persembahan, membawa korban-korban kita. Persembahan persepuluhanmu, korban nasarmu, korban sukarelamu. Nah, peringatan Bapak Yahweh adalah jangan bawa di sembarang tempat. Untuk Ulangan 12 ayat 3. Jangan sembarang tempat dilihat oleh matamu. Kau membawa ke sana.
Nah, kalau orang dulu kan dia mau bahas sembarang tempat, dia melihat pohon yang rimbun, keramat, lalu dibawa sesajen di sana. Melihat sungai yang dalam, yang bening, ada ikan di situ besar, mungkin ada buaya. Dia beri sesajen di situ. Dia lihat gunung yang tinggi, dia bawa sesajen di sana. Itu orang-orang dulu ya seperti itu. Nah, sekarang kita tidak boleh. Nah, di sini dalam yang konteks yang lebih baru lagi bahwa jangan lihat di situ megah, tapi namanya Alibaba buat apa ke sana ya? Tidak dapat apa-apa kita. Nah, kemudian peringatan terhadap berhala. Ulangan 12 ayat 9. Coba Pak Victor baca ini, nanti silakan teman-teman membaca dalam ILT 3-nya. Silakan. Ulangan 12 ayat 29 sampai 32. Apabila Yahweh Elohimmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya. 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan ikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa ini beribadah kepada ilah mereka. Terus. Ini ada tulisan pele. Oke. Ataupun aku pun mau berlaku begitu. 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Yahweh Elohimmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Yahweh, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau lakukan. Dinaikin lagi, Pak Dok. Oh, tidak bisa. Jangan menambah. Dengan Jangan setia. menambahin dan Jangan menambah dan menambah. janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Ya, silakan teman-teman baca ILT 3-nya ini. Silakan teman-teman ILT 3-nya. Ya, ketika Yahweh Elohimmu membinasakan bangsa-bangsa dari hadapanmu, yang engkau datangi ke sana untuk menguasainya, dan engkau telah menguasai mereka dan tinggal di negeri mereka. Awasilah dirimu supaya engkau jangan terperangkap dengan mengikuti mereka setelah mereka dibinasakan dari hadapanmu, dan supaya engkau jangan menanyakan ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka, dan aku pun akan melakukan demikian. Jangan engkau berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu, karena mereka melakukan bagi ilah-ilah mereka segala kekejian bagi Yahweh, yang dia benci sebab mereka membakar dengan api anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya bagi ilah-ilah mereka. Sampai 32, Pak. Ya, 30 dah ya, silakan. Yang aku perintahkan kepadamu haruslah kamu pelihara hal itu dengan melakukannya. Janganlah engkau menambahi kepadanya dan janganlah engkau mengurangi daripadanya. Men. Amin. Jadi di sini digunakan kata kalau naskah TB itu lebih bagus menggunakan kena jerat. Teman-teman, kalau besar di kampung tentu pernah melihat orang pasang jerat toh? Pernah lihat pasang jerat? Ya. Pernah masang sendiri lagi. Siapa yang dipasang? Siapa yang dipasang sendiri nih? Ibu siapa? Ya. Nah, kalau pasang jerat itu dia pakai simpul hidup atau simpul mati? Simpul hidup. Simpul hidup. Nah, kalau suatu binatang dia terjerat, kita sudah pernah belajar ya, jerat. Begitu binatang itu jerat, maka makin dia bergerak, makin apa ikatannya? Makin kencang. Makin kencang. Itu sebabnya orang kalau sudah mengerti nama Yahweh, tapi masih menyembah ilah-ilah lain, masih menyebut, itu dia akan menjerat. Dan itu makin kuat ikatannya. Makin bergerak, makin kuat, makin berat. Bahkan untuk membebaskan itu, melepaskan itu butuh kasih karunia. Kita yang sudah sudah mengerti nama Bapak Yahweh dulu ya, kita belajar, kita sudah dibaptis nama itu. Kadang-kadang kan masih muncul, kadang ya masih sekali-sekali kan. Nah, lama-lama kan hilang jeratan itu, tidak ada lagi ya. Nah, jadi memang dia menjerat ya. Katanya itu sangat menjerat. Jadi hati-hati. Jadi menyebut ilah bangsa-bangsa itu adalah jerat. Nah, itu sebabnya kenapa kita berdiskusi dengan pendeta-pendeta masih menyembah Alibaba. Nggak mau melepaskan. Karena dia masih jerat. Masih cinta ya kan. Kalau dijerat. Jadi makin lama dia bergerak. Dia memuji, menyembah, meninggikan. Setiap hari dia ucapkan itu. Itu makin hari makin dijerat. Padahal kitab suci jelas mengatakan ilah bangsa-bangsa adalah
berhala. Jadi dalam konteks seperti itu mesti kita waspada. Nah, kesimpulan di sini, menyembah ilah bangsa-bangsa itu adalah menjerat, makin bergerak, makin erat ikatannya. Karena menjerat, maka sangat sulit melepaskan, bukan berarti tidak bisa, ya. Oleh sebab itu, hati-hatilah, jangan diucapkan dari mulut kita, Keluaran 23:13, karena sifatnya menjerat. Coba dilihat Keluaran 23:13, peringatannya. Pak Rifan kayaknya sudah disebut tadi malam dalam diskusi kita. Silakan Pak Rifan lihat Keluaran 23:13, nanti teman-teman kita di Zoom baca ya ILT 3. TB-nya saja Pak. Keluaran 23:13. Silakan. Keluaran 23 ayat 13. Ya, TB ya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Oke. Janganlah kamu panggil dan jangan itu keluar daripada mulutmu. Coba ILT 3-nya. Dan dalam segala hal yang kau firmankan kepadaku, haruslah kamu waspada. Dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain, yang hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Ya. Jangan terdengar dari mulutmu. Karena di sifatnya apa? Menjerat. Ada orang mengatakan, kan tidak apa-apa, yang penting hati. Wah, itu ngeri orang-orang begitu. Yang penting hati. Buat orang-orang begitu sangat mudah ya. Dia bilang, ya kita kan mengucapkan nama siapa saja, dengan apa saja boleh. Yang penting hati. Nah, untuk orang begitu langsung aja gini. Kalau begitu nanti kalau kamu berdoa, ya ucapkan setan. Kan kamu bilang enggak apa-apa, yang penting hatiku kan Tuhan toh. Walaupun mulutku setan. Nanti bilang, oh tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Nah, dari situ kita pintu untuk bisa masuk ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan menyebut apa saja boleh, yang penting di hati kita ya sudahlah. Kalau begitu nanti kamu pulang, setelah kita diskusi ini, kamu berdoa, panggil setan. Yang penting kan hatimu Tuhan. Pasti jawabannya bilang, ah tidak bisa. Nah itu kan, apa nama itu tidak bisa? Kamu bilang semua yang penting hati. Ya. Ini ayatnya, oh ternyata dia ayatnya segala harus berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran daripada mulutmu. Oke. Kemudian praktek pagan yang dilarang. Kita lihat ayat ini. Kenapa lari ke sini? So. Praktek pagan yang dilarang. Kita lihat Ulangan 14:1-2. Silakan Pak Victor baca ini. Ulangan 14 ayat 1-2. Kamulah anak-anak Yahweh Elohimmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau mengundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, dan engkau dipilih Yahweh untuk menjadi umat kesayangannya dari antara bangsa-bangsa yang di atas muka bumi. Coba lihat ILT 3-nya teman-teman. Kamulah anak-anak bagi Yahweh Elohimmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mencukur rambut di dahimu karena kematian. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, dan Yahweh Elohimmu telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari antara segala bangsa di muka bumi. Ya, kita lihat ayat ini di ayat yang lain ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Silakan dibaca nih. Silakan 19 ayat 28. Iblis, jangan mencacah kulitmu untuk membuat tanda-tanda atau melukai badanmu sebagai tanda berkabung atas orang mati. Akulah Yahweh. MB, janganlah kamu membuat goresan pada tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah membuat tanda tato pada tubuhmu. Akulah Yahweh. Ya. TB, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Yahweh. Ada Ibu Gusti kah? Ibu Gusti. Shalom, Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Bahasa Inggrisnya Bu, ISP. You are not to make incision in your flesh and on account of the dead, nor submit cuts of or tattoo. I am Yahweh. Ya. PS. Ye shall not
make any cutting in your flesh for the dead, not imprint any mark upon you. I am Yahweh. KJP. You shall not make any cutting in your flesh for the dead, nor print any mark upon you. I am Yahweh. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti kebenaran ya, janganlah kita membuat tato ya. Merajah itu tato ya. Jadi kalau sudah dia mengerti, kalau dia sebelum mengerti lalu bertobat ya, nggak bisa hilang lagi kan. Tapi kalau sudah dia mengerti kebenaran, maka jangan berusaha membuat. Dan juga di sini jangan mencukur alis rambut ya. Ini alis tidak boleh dicukur ya. Kadang-kadang ibu-ibu kan lagi mengikuti tren. Hanya untuk kecantikan katanya, Pak. Ya, dia cukurnya baru diganti dengan pensil. Paling tujuannya ada ya. Tato alis nggak boleh ya, Dok? Ya, Nggak boleh. sebenarnya yang penting jangan dicabut aslinya kalau saya, menurut pandangan saya. Yang penting aslinya jangan dicabut. Ya, kalau kita membentuk menambah lagi di sini misalnya kan boleh lah. Tapi jangan dicabut sama sekali, dicukur sama sekali karena enggak boleh. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih dalam ya mentato apapun enggak boleh, termasuk tato alis. Iya, mau tato alis sama saja. Ya tapi kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat. Dirapikan aja, Pak. Tato bibir juga ada, tato bibir, pasang benang segala rupa, Ya, oke, sebenarnya dihindari ya, karena pasang bulu mata lagi. pasti ada dampaknya tentu ya. Kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Ya. Dok, kok Dok dirapikan aja bulu alisnya tuh dirapikan, nggak dicabutin semua. Boleh. Pokoknya jangan di sini kan jangan kalau kita lihat naskah Ibrani jangan dicukur habis gitu ya. Karena tujuannya ada itu ya. Oke. Soalnya nanti kalau dicabut habis, malaikat datang, "Wah, ini kenapa lain ini seperti yang diciptakan Bapaknya kok berubah?" Alasannya untuk mempercantik, Pak. Tapi menurut saya pribadi itu adalah wujud pemberontakan terhadap Bapak Yahweh. Komplain, kenapa diciptakan begitu gitu. Ya, oke. Makanya penjelas jangan dicukur habis dan dicabut habis ya. Dan tidak boleh Ya. mentato. Karena sudah Itu mengerti. izin Pak Dok, itu sama juga dengan menghina pencipta, Pak Dok. Karena Ya. itu kan membuat Bapak Yahweh tersinggung kan, dia udah menciptakan itu lalu kau mau merubah menurut kau pikiran kan menghina. Iya, tindakan memprotes Bapak Yahweh itu. Ya. Oke. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada. Kecuali bibir sumbing diperbaiki itu kan lain ya. Ya. Kemudian kita lihat praktek pagan ini adalah larangan membuat tato di kulit. Jadi itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah ngerti, jangan lagi membuat yang baru. Tapi kalau sudah ada, ya enggak bisa. Enggak sudah bawa begitu. Tiba-tiba udah jadi pendeta, ya sudahlah. Mau diapain lagi? Kecuali ada operasi kulit, tapi itu biayanya besar ya. Oke. Kemudian ada mencukur alis di atas mata ya. Jadi alis itu enggak boleh dicukur ya. Dikasih warna boleh mungkin ya. Tapi kan dikasih warna bisa. Tapi jangan dicukur. Jangan dicabutin. Oke. Jadi ini praktek pagan itu sebenarnya praktek pagan kata ya. Kalau dasarnya dulu itu praktek pagan ya. Kemudian kita lihat makanan bersih dan makan tahor. Ini sudah kita belajari. Tapi kita lihat kembali saja ayatnya ini ya. Kenapa dia tidak mau ini sebentar? Ya. Makanan bersih dan makan tahor dan tameh. Ulangan 14 ini diulang lagi ya. Kalau teman-teman nanti baca ulangan 14 ayat 3 sampai 21 itu jelas ya. Kalau yang di darat itu yang memabia dan berkuku belah. Kemudian yang di air bersirip dan bersisik. Itu sudah syaratnya. Jadi kalau ini diulang lagi ulangan Imamat 11 di ulangan 14 ini diulang ya sebenarnya. Jadi kita sudah pernah belajar. Jadi secara garis besar yang di darat itu yang memabia dan berkuku belah. Itu boleh dimakan. Kalau salah satunya tidak ada jangan. Misalnya babi itu kan berkuku belah, tapi dia tidak memamabia. Itu tidak boleh. Ada yang memamabia tapi tidak berkuku belah. Misalnya apa? Unta ya, kalau tidak salah ya. Unta itu kan memamabia. Tapi dia tidak berkuku belah, sama dengan kuda. Kalau dalam air tentu bersirip dan bersisik. Dua harus seperti ada siripnya, ada sisiknya. Mencari sisik itu kan
gampang ya, tinggal dikerok saja gini, oh ada sisiknya, ini masih bisa ya. Jadi kalau sama sekali tidak ada sisiknya, seperti lele kan tidak ada, belut, apalagi kepiting, udang, cumi-cumi itu kan licin Enggak ada. semua, nggak ada. Jadi pokoknya kita ragu misalnya terhadap ikan ini, kerok saja pakai pisau. Ada sisiknya enggak? Apakah dia agak kasar atau halus? Nah, itu. Jadi kita perhatikan. Jadi ibu-ibu lebih cermat tentu dalam hal ini. Sidat Pak, sidat. Hah? Sidat, tape. Tidak, patin. Ya, patin ya enggak bisa ya. Patin itu enggak bisa karena itu kan patin kayak lele ya. Ikan tongkol juga kan Pak, sama cakalang nggak bisa ya. Ya, Licin itu. Kalau ikan teri Pak gimana? ada kalau nggak salah itu cakalang ada sedikit. Kan tuna itu ada sedikit di Tuna ada, teri juga banyak. ya. Oh banyak. Kalau nasi yang halus itu banyak ada itu. Kalau tuna ada. Di sini kita sudah pernah belajar ulangan 12 ayat 14, ulangan 14 28 sampai 29. Ada sistem pembagian dalam pembagian per sebulan. Nah, kalau teman-teman lihat, kita sudah bahas juga tadi malam sedikit ya. Ulangan 14 ayat 21 20 dan 19. Silakan ayat 22-nya dibaca dulu. Pak Victor silakan Pak Victor. Di ulangan 14 14 ayat 22. Ya. Ada sistem pembagian dalam penggunaan persepuluhan Ayatnya Pak, ayatnya dilihat ayatnya. Ulangan. Oh, kalau dua-dua. sorry. Ya. Ayat 22. Ulangan 14 ayat 22 ya. Ya. Persembahan persepuluhan. Ayat 22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya, coba ILT 3-nya dibaca nih teman-teman yang punya ILT 3. Ayat 22-nya, ulangan 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari semua hasil benihmu yang tumbuh di ladangmu setiap tahun. Nah, dari situ setiap tahun, tapi kalau dalam bahasa Ibrani lebih pas ini setahun demi tahun ya kan. Nanti kalau teman-teman baca lagi di ayat yang ke 28, silakan Pak Victor 28 sampai 29. Ayat 28, akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. 29, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh Elohimmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Oke, baik. Coba ILT 3-nya Bu dibaca nih, 28 29. Pada akhir setiap 3 tahun engkau harus menyerahkan semua persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam gerbangmu. Maka orang Lewi karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu dan orang asing, anak yatim dan janda yang berada di dalam gerbangmu akan datang dan makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh Elohimmu memberkati dalam segala pekerjaan tanganmu yang engkau lakukan. Ya, ini juga kita mesti pahami ya. Di situ Imam dan Lewi. Banyak orang berpendapat, ada orang mengatakan bahwa Imam dan Lewi itu harus pengangguran. Tidak. Kalau teman-teman baca, rombongan Lewi itu, rombongan Imam ada berapa? Rombongan Imam itu ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Berapa? 7. 7. Rombongan Imam ada berapa? 24. Berapa? 24, Pak. 24. Rombongan Lewi ada berapa? Rombongan Lewi ada berapa? Nggak tahu, Pak. Dijelasin aja, Pak. 24 juga. Jadi rombongan, nanti ada ayat-ayatnya, tapi kita tidak akan bahas itu. Rombongan Lewi itu 24. Rombongan Imam juga 24. Nah, mereka akan bertugas di bait suci. Misalnya rombongan pertama dari Imam. Rombongan pertama juga dari Lewi. Dia akan bertugas dari hari Sabat ke hari Sabat. Sementara rombongan yang kedua sampai 23 ada di mana? 24 ada di mana?
Karena pertanyaan mengganggu sekali. Siap, stop kan? Rombongan kedua dan 24 ada di mana? Supaya paham ya. Istirahat. Kerja Pak, ibadah. Di mana? Ikut Di ibadah, tanah Pak. gembalaannya. Apa dikerjakan tanah gembalaannya? Apa yang dikerjakan di tanah gembalaan mereka? Pertama, tentu memelihara ternak. Yang kedua apa? Menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Siklus mereka itu 6 bulan, 6 bulan. Jadi otomatis dalam 6 bulan, tugas mereka cuma 1 minggu. Ditambah hari raya di mana tugas bersama. Jadi otomatis kalau kita hitung, mereka itu bekerja selama per semester, itu hanya berapa hari? 15 hari atau 2 minggu. Kalau kita jumlahkan. Jadi per semester 15 hari. Semester kedua juga 15 hari. Berarti per tahun mereka kerja kalau dihitung berapa lama? Hanya 1 bulan. Tapi mereka diberi persembahan persepuluhan dengan sistem pembagiannya. Jadi para imam dan lewi itu bukan pengangguran. Nah, ini banyak disalahpahami teman-teman kita ya. Jadi lihat, jadi mereka nanti setelah rombongan pertama tugas sepekan, lalu dia pulang lagi diganti dengan rombongan yang kedua. Demikianlah rombongan ketiga. Jadi tidak selamanya dia ada di sana ya. Ini yang banyak orang protes di situ. Kalau orang punya pekerjaan katanya tidak boleh diberi persembahan. Justru orang-orang itu harus bekerja. Para imam itu harus bekerja. Seperti Paulus. Apa pekerjaan Paulus? Rabi Saul membuat tenda. Tenda. Nah, tenda terjemahannya, tapi salah ya, yang dia buat ini. Talit. Ya, oh, sit tali. Talit dan sit itu pekerjaannya dia. Kenapa? Karena ini kalau meninggal ini kan dibawa ini, yang dipotong cuma ini kan. Ini kan dipotong nih. Yang biru ya. Ya, dipotong nih. Tapi ini dipakai untuk bungkus dia punya Jenazah. mayat, lalu itu dibawa ke kubur. Jadi karena setiap hari ada orang mati, tentu setiap orang ada membutuhkan itu, nggak boleh diwariskan. Nah, itulah pekerjaan Rabi Saul sebenarnya, bukan membuat tenda, tapi membuat sit dan talit. Itu pekerjaannya dia ya. Karena dia seorang rabi. Dok, Ya. mau tanya tentang perpuluhan. Di dalam bilangan 18 ayat 26 itu juga dituliskan bahwa perpuluhan itu dari jemaat diserahkan memang kepada orang Lewi karena Ya. dia tidak memiliki hak pusaka. Ya. Tapi untuk para imam itu katanya hanya 1/10 dari puluhan itu, Dok. Bagaimana ya, Dok, penjelasannya? Ya. Memang dalam tatanan, nanti kita kan sudah pernah bahas itu. Dalam tatanan itu yang paling tertinggi adalah imam, lalu Lewi. Lewi itu ditugaskan untuk mengambilnya, jadi dia memungutnya, jadi dia semacam bendahara itu dia. Nanti tetap diserahkan kepada imam, nanti imam yang mengelolanya kan, di situ pengaturannya. Tapi hanya 10 berarti 1% saja untuk para imam, Dok, tulisannya, Dok. Nah, gini Bu, maksudnya gini. Jadi perpuluhan itu mereka memungutnya kan, mereka memungut dari orang-orang Israel, lalu dibawa kepada imam. Setelah itu baru mereka dibagikan kepada orang-orang Lewi tadi. Nah, orang Lewi itu dari apa yang didapatnya dia berikan persembahan kepada dari Lewi itu dipersembahkan kepada imam. Itu maksudnya, Bu. Dipaham? Jadi dia memang menerima, tapi nanti dia bawa kepada imam kan. Imam itu nanti akan membagikannya. Nah, setelah dia menerima dari pembagian imam itu baru dia berikan persepuluhan dari situ. Begitu maksudnya. Jadi salah ya pemahaman seseorang tentang perpuluhan. Seolah-olah imam hanya dapat 1% daripada persepuluhan yang diterima. Ya, bukan begitu. Jadi dia maksudnya itu Lewi ini kan disuruhkan memungut persepuluhan, lalu itu dibawa kepada imam. Nanti dibawa imamnya, setelah itu baru mereka dibagikan. Nanti kan ada sistem pembagiannya itu berapa untuk Lewi kan ada tatanannya itu kan. Nah, apa yang diterima dari Lewi itu nanti itu yang dia persembahkan
1/10 kembali kepada imam. Begitu Bu maksudnya. Makasih, Dok. Ya, oke. Nah, jadi- Maaf Pak Dokter, ya, mengenai persepuluhan. Karena selama ini yang saya lihat khususnya di kita penyembah nama yang Maha Kudus. Nah, ada orang yang persepsinya persepuluhan itu bisa dia bagi sendiri. Tapi kalau yang saya baca di dalam kitab suci, bahkan para rasul juga melakukan, Rasul Paulus juga melakukan, setiap jemaat yang mau memberikan persepuluhan itu mengantarnya setiap kepada rasul gitu, kepada imam. Jadi nggak bisa membagi persepuluhan itu, aku mau kusedekahkan sekian persen, aku mau kukasih ke sana kemana yang aku mau. Tidak bisa seperti itu kalau menurut pemahaman saya ya, supaya lebih tertib juga. Jadi itu tugas imam sebenarnya. Sekarang kan tidak ada lagi Lewi, di gereja kan tidak ada Lewi. Nah, yang ada itu kan imam, gembala, majelis. Jadi sebenarnya supaya ada ketertiban, supaya lebih tertib, baiknya persepuluhan itu kita kirim kepada gembala, di mana kita makan firman, di mana kita makan kebutuhan rohani kita, di mana kita berorganisasi, disitulah kita mengantarkan persepuluhan kita. Masalah bagaimana mereka membaginya bukan lagi urusan kita. Kewajiban kita adalah membayar, bukan membayar sebenarnya, mengembalikan hak Elohim. Mengembalikan hak Elohim. Jadi kalau kita mengembalikan hak Elohim menurut pemahaman saya pribadi, bukan kita yang mau mengatur itu kemana mau kita kasih. Serahkan kepada hamba Elohim, biar hamba Elohim yang mengatur. Menurut saya seperti itu, Pak. oke. Boleh seperti itu, tapi persoalannya kalau di situ dia belum melakukan sistem pembagian seperti gereja-gereja tempat kita lama beribadah, mereka kan tidak melakukan. Padahal kita tahu harus sistem pembagian, jadi makanya kita membaginya sendiri. Nah makanya kalau karena ini kan belum ditata dengan ketat, kalau saya sih sistem pembagian kita tetap lakukan. Nah karena yang 2,5% itu kan ada aturannya. Kalau sudah belajar tentang perpuluhan dengan baik, tentu kan ada aturannya, kan dibawa pada setiap hari Sabat. Nah kalau kita misalnya menerima persembahan pada Senin, tentu kan kita sudah bagi di situ kan. Tiba-tiba ada orang hari Rabu, Kamis, orang miskin datang meminta-minta. Nah itulah kita memberikan dari 2,5% itu. Yang 7,5% harus tetap nanti dikembalikan pada hari Sabat. Itu udah melatih bagaimana melatih suara Bapaknya dalam mata jantung kita ya. Kita tidak akan bahas proses itu karena banyak sekali ya. Nanti satu saat kita akan bahas kembali tentang persepuluhan karena banyak sekali ayatnya. Oke, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Nah, jadi kita ada pelayan imam dan Lewi, kemudian orang asing, anak itu janda sedekah. Jadi dalam tatanan itu memang imam itu lebih tinggi dari Lewi karena Lewi itu kan hanya dalam mengangkat alat-alat dalam mengumpulkan. Tapi Lewi itu tidak bisa masuk dalam tatanan ibadah. Mempersembahkan itu tidak boleh. Dia hanya memotong boleh, tapi dia mempersembahkan itu tugas imam. Nah, jadi memang berbeda ya. Oke. Kalau teman-teman ikut apa yang kita belajari, itu jelas ya, itu nanti ada siapa yang ditugaskan, bagaimana, siapa yang ditugaskan, orang-orang di sana. Ada ayat-ayatnya semua ya. Ada. Oke. Nah dari sini karena kita lihat ada pelayan imam dan Lewi orang asing, nah pertanyaan di sini kan berapa besarnya bagian mereka masing-masing. Nah ini yang kita pelajari ya. Nah, cara menghitung tentu kita ada uraiannya tersendiri ya. Apakah ada di sini ya? Nah, sistem perpuluhan. Nah, kita lihat ya, dari Maliaki 3, Maliaki tentang Maliaki 3, itu ada sistem pembagiannya di situ ya. Maliaki 3:16. Coba dibaca ayat ini. Ayat 7. Maliaki 3 ayat 7 ya, Bang? Ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Yahweh semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Lanjut ya. Ya. Bolehkah manusia menipu Elohim? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Oke, baik. Sudah, ada saja 9-nya. Jadi kita lihat.
Namun nenek moyangmu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Nah, di sini sayang sekali dalam bahasa Indonesia dibilang menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Dalam hal apa? Dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, kita lihat nanti teman-teman lihat ya kalau di sini ya. Ayat 3 ayat 7 ya dikatakan disebut mekukai. Jadi yang menyimpang tadi dari peraturan dan ketetapanku itu dia mekukai. Mekukai itu apa? Itu dari mekukai ya dari 2706. Silakan Ibu Gusti, ini tentang mekukai. Mekukai. Statute, ordinance, limit, something prescribed, right? Ya, jadi ada sesuatu yang dibagi ya. Ada sesuatu yang dibagi dalam hal apa? Persembahan persepuluhan tadi dengan persembahan khusus. Kata ini berasal dari kata kok ya. Jadi kata mekukai tadi berasal dari kata kok. Ya. Kata kok. Jadi ada aturan ketetapan yang sudah diatur, ada keputusan. Jadi mekukai dari kata kok itu ada undang-undang, ada tata cara, ada batas, ada sesuatu yang ditentukan, ada bagian ditentukan, ada batas yang ditentukan, ada keputusan khusus, ada hukum secara umum, ada pemberlakuan secara khusus, ada porsi ya, ada porsi yang ditetapkan. Ini lebih pas itu, ada porsi yang ditetapkan. Porsi ini yang mereka langgar ya, mereka tidak lakukan. Makanya sampai Yesus mengatakan, kamu menelan rumah janda-janda. Yesus menghardik. Jadi Bapa telah menetapkan, menentukan, membuat undang-undang atau tata cara tentang pembagian atau membagikan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dikatakan di sini sejak zaman nenek moyang bangsa Israel telah menyimpang dan tidak memelihara ketetapan, tata cara, undang-undang, ketentuan Bapa Yahweh tentang pembagian dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sehingga dalam persepuluhan bangsa Israel bukan contoh yang harus kita ikuti karena memang sudah ada yang salah di sana ya. Kita lihat persembahan itu di situ ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Persembahan persepuluhan itu kan ada pembagiannya. Ada untuk imam dan Lewi nanti yang diatur oleh imam. Kemudian ada orang asing, anak yatim dan janda. Coba di stop tuh anjing kah? Amin Grit. Anjing itu mengganggu sekali. Oke, jadi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan persembahan sistem pembagiannya. Nah, kalau gereja tidak melakukan sistem pembagiannya, berarti kita menyokong perbuatan jahat dia memotong menyembelih orang asing karena dia belum tahu. Nah, kalau kita tahu ya kita membaginya sendiri ya. Tentu di situ maksudnya ya. Karena kalau kita terus lagi menyokong tapi dia tidak melakukan pembagian, berarti kita menyokong dia dalam melakukan tadi membunuh orang asing anak dan janda. Karena dia belum melakukan. Itu dasarnya. Ini disebut sedekah ya. Artinya Bapak telah menetapkan ketetapan, telah menaruh aturan-aturan. Nah, bangsa Israel telah menyimpang sejak nenek moyang mereka. Nah, kita lihat kapan dia mulai menyimpang. Ini sistem pembagian persepuluhan tidak dilakukan. Dasarnya ini 2 Raja-Raja 4 ayat 4 sampai 17. Jadi kita lihat di sini. Kita baca ayat 1 saja, silakan Pak Victor baca. Nah, ini dia. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 4. Setelah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Jadi benar-benar di rumahnya itu sudah tidak ada apa-apa ya. Hanya buli-buli berisi minyak sedikit. Coba ILT 3-nya baca ayat ini. Ya. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya." Dan Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu dia berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu pun di dalam rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Jadi benar-benar dia sudah tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan ya. Hanya ya ada cuma buli-buli berisi minyak. Perhatikan ini adalah janda seorang nabi. Seharusnya mereka ini dipelihara. Nah, di mana pemeliharaan ini? Diambil dari pembagian tadi. Harusnya para imam, orang Lewi memungut dan diberikan kepada imam. Imam mengatur ya, 2,5% tadi untuk orang-orang janda-janda yang miskin di sini. Tapi mereka tidak membaginya. Nah, ini terbukti sejak zaman Elisa mereka sudah tidak melakukan sistem pembagian itu. Artinya sistem pembagian, sistem persepuluhan yang diajarkan orang Yahudi ya, itu bukan jadi teladan kita. Karena dia dari zaman nenek moyang mereka sudah melanggar. Jadi ada sistem pembagian yang tidak dia lakukan. Makanya ini kita perlu pelajari di mana sistem pembagian. Nanti kita belajarkan ada sistem pembagian sangat jelas. Tadi di Ulangan 14. Dan tidak usah baca semua. Jadi salah seorang janda dari istri Nabi. Jadi nabinya itu almarhum meninggalkan istri. Mempunyai 2 anak. Bayangkan kalau seorang janda mempunyai 2 anak. Tentu dia butuh makan, minum dan sebagainya kan. Tapi karena sudah tidak ada, begitu ada Elisa dia datang ke sana. Nah, penagih utang datang untuk mengambil 2 anaknya itu dijadikan budak. Tentu sebagai jaminan atas utang-utangnya. Kan ngeri ya. Sampai anaknya mau diambil jadi jaminan utang makan minum mereka. Karena sudah tidak ada apa. Artinya janda ini menghidupi kedua anaknya makan minum dan kebutuhan lainnya sampai berhutang. Nah, penagih utang ini ada kolektor kalau sekarang ya sudah datang menagih, artinya sudah mulai ada penunggakan pembayaran utang. Artinya benar-benar dalam keadaan kesusahan, tekanan, terjepit dan kemelaratan. Kenapa seorang istri Nabi mengalami ini? Karena mereka tidak melakukan sistem pembagiannya. Kalau mereka melakukan sistem pembagian pasti tidak akan ada muncul kasus ini ya. Di rumahnya sudah tidak ada satupun miliknya yang tersisa. Yang ada di rumahnya sisa tidak wadah buli-buli yang berisi sedikit minyak. Ya, jadi janda seorang beserta 2 anaknya, anak yatim dari seorang nabi ini saja tidak mereka perhatikan. Mereka terlantarkan. Terlebih lagi orang miskin atau anak yatim, anak janda dari golongan awam. Orang biasa. Ini istri Nabi saja, janda Nabi ditinggalkan. Tidak dia rawat. Apalagi kalau orang-orang biasa. Pasti terlantar. Makanya banyak pengemis. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 15 sampai dan 23. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Dan Lukas 46 sampai 47. Kita lihat salah satunya. Ini sama saja ayatnya. Silakan Pak Victor baca ini. Nanti teman-teman ILT 3-nya baca lagi. Ya. Matius 23 ayat 14 dan 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah ayat 23-nya kenapa? Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih atas alas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Yang satu apa? Tentu itu adalah 2,5%. Tapi yang jangan diabaikan 2,5%-nya itu untuk orang asing, anak dan janda. Coba ILT 3-nya ayat ini ya. Matius 23, 13, 23. Dan celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi,
Hai orang-orang munafik, karena kamu melahap rumah-rumah para janda, bahkan sampai berdoa panjang-panjang dalam kepura-puraan, sebab itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 23 ya Pak ya? Ya, Ayat 23. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan, selasih, dan adas manis dan jintan. Dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan imam. Seharusnya lah melakukan hal yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. jadi yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Keadilan dan belas kasih jangan diabaikan. Ini ayat ini sama ya. Ini kita lihat janda seorang nabi diterlantarkan, bahkan datang debt collector mau mengambil anaknya sebagai sita jaminan. Kalau ini menelan rumah janda-janda. Yesua, jadi Yesua mengucapkan Matius 23 ayat 14 23 ini, Markus 12 34 sampai 40, Lukas 20 ayat 46 sampai 47. Itu dia mengingatkan kepada orang-orang Israel, wow, itu lihat janda-janda itu pernah kamu terlantarkan, ditulis dalam 2 Raja 4 tadi. Yesus ini mengingat bahwa ternyata mereka dari zaman dulu tidak membagikan sistem pembagiannya. Sampai Yesus menegur, kamu menelan rumah janda-janda karena tidak dibagi kepada mereka. Nah, jadi kita lihat ada sistem pembagian dalam persembahan persepuluhan yang diperuntukkan bagi janda yang miskin, termasuk untuk orang asing dan anak yatim. Nah, bangsa Israel sejak zaman Nabi Elisa hingga pelan Yesua terbukti mereka tidak melakukan sistem pembagian dalam persembahan persepuluhan. Nah, sampai pelan Yesua di bumi, ahli kitab, tua-tua dan orang Farisi masih tetap tidak melakukan sistem pembagian dalam hal persepuluhan. Itu sebabnya dia ditegur dengan perkataan menelan rumah janda-janda. Jadi ada yang salah yang mereka lakukan sudah beribuan tahun, yaitu sistem pembagiannya. Nah, makanya kita perlu belajar lagi bagaimana di persepuluhan, bagaimana sistem pembagiannya. Nah, ayatnya kan ada tadi Ulangan 14 itu kan. Sehingga mereka itu bukan contoh bagi kita dalam hal persembahan persepuluhan dalam sistem pembagiannya. Jadi tidak usah lagi buka literatur orang Yahudi tentang pembagian persepuluhan. Mereka mengatakan ada persepuluhan kedua dan sebagainya. Nah, ada ayatnya itu. Itu hanya mereka hanya mereka pendapat pribadi mereka, tapi bukan apa yang diajarkan Torah. Nah, kita lihat tadi ya, ini persembahan ini kan ada sistem pembagiannya ya. Nah, berapa besar pembagiannya? Nah, kita lihat dalam jemaat mula-mula pun hampir ada. Ini Kisah Rasul ayat 1, nanti dalam ILT 3-nya juga dibaca. Silakan Pak. Kisah Rasul ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Oke. Silakan ILT 3-nya. Kisah Rasul ayat 1. Silakan teman-teman. Dan pada hari-hari itu, ketika murid-murid terus bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang yang berbahasa Yunani terhadap yang berbahasa Ibrani, karena janda-janda mereka kurang diperhatikan dalam diakonia sehari-hari. Nah, kenapa di situ tebusnya diakonia ya? Harusnya pembagian di situ ya. Pembagian. Nah, di situ diterjemahkan lagi diakonia. Jadi sebenarnya ILT juga kurang pas memberi pelajaran di sini. Sistem pembagian. Jadi ada sistem pembagian bagi orang janda ya dan orang asing. Oke. Sorry, kenapa dia? Ya. Nah, jadi ada yang diabaikan, tapi setelah itu mereka diingatkan. Oh iya, lalu mereka nanti dibuatlah 7. Nanti kalau kita lihat nanti ada orang-orang yang diutus untuk melakukan itu. Nah, di sini dikatakan kalau yang 23 keadilan belas kasihan, kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi persepuluhan itu harus dilakukan, tapi sistem pembagiannya jangan diabaikan. Begitu diabaikan, maka status kita adalah menelan rumah janda-janda. Jadi kita lihat nih ada sistem pembagian di sini ya.
Ini yang disebut sedekah, ya. Keadilan dan belas kasih. Nah, ini harus dilakukan. Yang ini jangan diabaikan. Jadi persembahan kepada imam dan lewi itu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau dibalik juga bisa sama aja. Ini jangan diabaikan, ini harus dilakukan. Ya, kalau model begini bisa, imam harus dilakukan. Yang ini sedekah jangan diabaikan. Atau dibalik, ini jangan diabaikan, ini harus dilakukan. Jadi sama saja, ya. Dua-duanya harus dikerjakan. Nah, kita lihat sedikit dampak bila tidak melakukan sedekah. Ayat-ayatnya ini. Mazmur, coba dibaca Mazmur ini. Silakan teman-teman membaca. Ini mungkin tidak connect di sini, karena saya tidak tampilkan. Mazmur 94 ayat 5 sampai 7. Kalau tidak melakukan pemberian kepada orang asing, anak yatim janda. Apa yang kita lakukan? Coba dibuka. Nanti lihat ILT 3-nya dengan TB. Pak Ripan silakan baca TB-nya, Pak. Silakan Pak Ripan, nanti silakan teman yang di Zoom melihat ILT 3-nya. Mazmur 94 ayat 15 ayat 5 sampai 7. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan, membayar, Ayat 5 sampai 7. memisahkan, ya. Ayat 5 sampai 7. Mazmur 94 ayat 5. Umatmu ya Tuhan mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Elohim Yakub tidak mengindahkannya. Coba ILT 3 teman-teman ayat ini. Ya Yahweh, mereka menghancurkan umatmu dan menyengsarakan ahli warismu. Mereka membunuh para janda dan orang asing dan membunuh anak-anak yatim. Namun mereka berkata, ya tidak melihatnya. Dan Elohim Yakub juga tidak mengharaukannya. Jadi kalau kita tidak memberikan hak mereka, apa yang terjadi di sini? Kita menyembelih janda dan orang asing. Lalu kita membunuh anak-anak yatim. Ini kasar enggak kata-kata ini? Membunuh, menyembelih. Itu tukang jagal itu. Kalau Yesua kan lebih keras. Kamu menelan rumah janda-janda itu. Kasar sekali. Itu kan termasuk sindiran yang sangat kasar, ya. Bagaimana mungkin rumah bisa ditelan? Itu artinya kebutuhan rumah tangganya. Nah, kalau Ulangan 27:19 coba dilihat. Pak Ripan silakan baca Ulangan 27:19 dan Ulangan 24 ayat 17. Nanti teman-teman ILT-nya menyiapkan. TB saja Pak. Ulangan 27. Bentar, nanti Pak Anu sini, Pak Ripan ya. Ulangan 27 ayat 19. 27 ayat yang ke-19. Nanti Pak Anu silakan ILT 3-nya. Silakan Pak Ripan dulu, TB-nya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Sekarang Ulangan 24 ayat yang ke-17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Oke, silakan Pak Sis. ILT 3-nya. Ulangan 27 ayat 19 dan Ulangan 24 ayat 17. Ulangan 27 tadi ya Pak. Ya, 27 ayat yang ke-19. Ulangan 27 ayat 19. ILT 3. PLT 3, 19. Terkutuklah orang-orang yang menghalangi hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh umat berkata, amin. Sekarang Ulangan 24 ayat yang ke-17. Ulangan 24 ayat 17. Janganlah engkau menghalangi hak orang asing atau anak yatim,
Dan janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai jaminan. Ya, kalau dalam TB itu lebih bagus karena dia tegurannya sangat keras. Jangan memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Karena ini akan terkutuk. Memperkosa itu artinya mengambil paksa. Kalau Maliaki 3 itu jelas menipu ya. Kalau kita mengambil semua itu kita menipu Yahweh dan kita telah kutuk. Kalau Matius tadi itu memperkosa, menelan rumah janda-janda. Nah pertanyaan, layakkah orang seperti mengalami pengangkatan di hari zaman? Menyembelih janda orang asing, membunuh anak yatim, memperkosa anak yatim, orang asing, anak yatim dan janda, menipu Yahweh, menelan rumah janda-janda. Bisa enggak orang begini mengalami pengangkatan? Semoga, Pak, semoga. Semoga. Jelas tidak bisa. Kita menyembelih, membunuh, memperkosa, menipu, menelan hak orang asing, mana bisa. Nah ini sebabnya. Kalau gereja itu belum melakukan sistem pembagian, kita melakukan pembagian sendiri. Karena kita sudah tahu. Kalau kita terus membawa berarti kita menyokong dia untuk menyembelih, membunuh, memperkosa, menipu dan menelan. Jadi ya kita pisahkan sendiri. Kecuali di situ tempat sudah dia buat seperti itu pun tetap ada diberikan kesempatan peluang bagi kita untuk membaginya. Karena kan aturan membawanya itu kan pada hari Sabat. Jadi ada peluang antara itu untuk kita diberi kesempatan memberikan kepada orang asing, anak yatim dan janda secara pribadi ya. Tentu kita dalam tuntunan suara roh HaKodes di mata jantung kita. Nah, pertanyaan kalau seperti layakkah mengalami pengangkatan? Ya, sekiranya tidak. Layakkah orang seperti masuk Yerusalem baru? Masa Yerusalem baru isinya ini tukang perkosa, membunuh, menyembelih, menipu, menelan rumah janda? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajarkan sedekah itu di urutan pertama dalam kewajiban yang kita bahas tadi malam. Sedekah, tevilah, dan sum. Sebab kalau sedekah kita tidak lakukan, maka kondisi kita di hadapan Bapa Yahweh adalah ini. Penyembelih, pembunuh, memperkosa, menipu, menelan rumah janda-janda. Makanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya posisi kita seperti ini kalau kita tevilah. Kita sum. Nggak ada. Karena dalam Bapa Yahweh, lu ini penyembelih, pembunuh, tukang perkosa, penipu. Apa urusanmu? Kau memanggil-manggil namaku? Ada. Kamu penjahat semua. Nggak ada gunanya. Itu melelahkan. Mengapa? Makanya sedekah itu ditaruh di urutan pertama. Makanya penting cari kebenaran sedekah itu. Apa-apa dampaknya kau tidak melakukan? Apa dampaknya kau melakukan? Berapa besarnya? Kita harus cari semua itu ya. Kita harus belajar bersama-sama. Nah, jadi sedekah itu di urutan pertama karena sangat penting. Karena kalau kita tidak melakukan, maka posisi kita di hadapan Bapa Yahweh adalah ini. Penyembelih, pembunuh, memperkosa, penipu, dan menelan. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya kira memang di rapture itu akan sedikit ya. Karena dia akan naik lalu dia turun memerintah lagi di bumi. Nah, jadi pemerintah itu tidak banyak. Jadi mari kita melakukan. Kita sudah mengerti setia melakukan ini ya. Karena jelas kalau kita tidak melakukan, posisi kita adalah seperti ini. Nah, kita lihat ayat ini. Ulangan 4, Galatia 4, 28-29. Silakan. Pak Victor, silakan baca nih Pak Victor. Galatia 4 ayat 28-29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak janji. 9. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Nah, jadi dia yang peranakan daging menganiaya. Jadi kalau Abraham itu kan punya dua ya. Ismail, Ishak, dan di sini anak diperanakan menurut daging. Di sini beranakan menurut roh. Di sini dia menyembelih, membunuh jasmani secara fisik, keturunan daripada Ishak sampai hari ini. Nah, kalau ini diperanakan menurut roh, tapi kita juga melakukan yang sama. Kita menyembelih juga secara roh. Jadi di sini Isis fisik, di sebelahnya Isis rohani. Isis rohani bagaimana bisa?
masuk ke dalam Yerusalem baru ya. Silakan baca ayat ini. Ini ayatnya lagi. Yeskel 22 ayat 26-29. Imam-imamnya memperkosa hukum Torahku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis atau tameh dengan yang tahir atau tahor. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku, demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Nah, jadi ini tugas imam itu ya. Harus mengajarkan, jangan memperkosa. Tapi kita harus membedakan mana yang dikaduskan, mana yang dipisahkan. Untuk membedakan yang kudus dan tidak kudus. Mengajarkan perbedaan antara yang najis, tahor dan tameh. Dan mengajarkan tentang hari sabat. Itu tugas imam, mengajarkan. Ya soal nanti mereka tidak mau mendengar, tidak mentaati, bukan urusan kita lagi. Tapi urusan sebagai seorang imam adalah harus ini. Jangan memperkosa Torah, mengambil hal-hal itu, membuang. Hanya untuk kompromi. Jadi kita ajarkan. Ya. Kemudian Yesaya. Oke, ayat ini juga yang kita perlu hati-hati. Ini 26 sampai 28 sampai 29, silakan. Ayat 28, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Adonai Yahweh. Tetapi Yahweh tidak berfirman. Ayat 29, penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Coba ayat LT3-nya silakan ini Pak Sis 28 sampai 29. Yeskiel 22, 22 ayat 26, 28 Pak, 28 sampai 29. 28 sampai 29. Ya. Dan nabi-nabinya telah mengoles dirinya dengan kapur, melihat penglihatan kesia-siaan, dan meramalkan kebohongan kepada mereka dengan berkata, beginilah Tuhan Yahweh berkata, padahal Yahweh tidak berfirman. 29. 29, penduduk negeri itu telah menggunakan penindasan dan melakukan perampokan. Mereka menyusahkan orang-orang miskin dan sengsara, dan mereka menindas orang-orang asing tanpa keadilan. Ya, tanpa mispat. Nah, kalau dia tidak mengajarkan Torah tadi dengan baik, maka apa yang terjadi? Dia akan mengajarkan penglihatan, tenungan-tenungan. Itu rekan-rekan hati. Rekan-rekan hati mereka sendiri. Yang Tuhan bicara. Padahal Tuhan tidak pernah berfirman. Itu hanya menguatkan pendapat pribadinya. Dampaknya apa? Seluruh masyarakat menjadi pemeras. Merampas orang sengsara dan miskin. Tadi tidak mengajarkan sistem pembagian. Dan kita umat menjadi tukang rampas. Menindas orang sengsara. Dan melakukan pemerasan terhadap orang-orang miskin. Yesaya 40. Ini untuk suatu aturan. Silakan Pak Victor. Yesaya 10 ayat 1 sampai 4. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. 2. Untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Ayat 4, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Yahweh belum surut dan tangannya masih terancung. Ya, coba dalam ILT3-nya, apakah silakan baca dari 1 sampai 4, apakah ayat 4 sama, murkanya Yahweh dan tangannya masih teracung. Silakan. ILT3-nya, Pak Sis. Celakalah mereka yang memutuskan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan penulis yang merumuskan kejahatan.
untuk membelokkan keadilan dari orang-orang yang lemah, dan untuk merampas hak orang-orang miskin, bangsaku dengan menjadikan janda mangsa mereka, dan mereka menjara anak-anak yatim, sehingga melegakan dia dalam takut akan berubah ya. Berubah, Pak. Ya. Ayat yang tadi, ayat yang ketiga, Pak ya. Ya, Dan tiga. apa yang kamu lakukan pada hari lawatan dan terhadap kehancuran yang akan datang dari jauh, kepada siapakah kamu akan berlari untuk pertolongan, dan di mana kamu akan meninggalkan kemuliaanmu? 4. Sesungguhnya dia akan bertelut di bawah para tawanan, dan mereka akan jatuh di bawah yang terbunuh. Dengan semuanya ini, amarahnya tidak akan surut, tetapi tangannya akan tetap tertentang kepadamu. Ya, jadi selama kita masih mengeluarkan aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, baik sebagai pemimpin kehilat, sebagai sinode, kalau kita masih menyingkirkan hak orang asing, merampas janda-janda dan anak yatim, maka tangan Yahweh masih teracung. Kalau tangan Yahweh teracung kan, kalau dia memberkati kan begini, kalau dia teracung kan begini. Berarti dia lagi berperkara terus dengan kita. Sampai kapan? Sampai kita mau melakukan hak-hak mereka, memberikan hak-hak mereka. Itu sebabnya kita yang sudah paham, kita bagi. Kalau gereja belum membagi, kita membaginya sendiri ya. Dalam hal tadi, 7,5%, 2,5% itu. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka Bapaknya akan teracung kepada tempat itu, dan murkanya masih menyala-nyala. Ini pelajaran buat kita lihat gereja-gereja besar di Indonesia, di Singapura, di Korea, di Korea, di Amerika, semua gereja-gereja besar itu yang tidak melakukan, menerima perpuluhan tapi tidak melakukan pembagian, semua runtuh ya, dan semua berperkara dengan masalah keuangan. Semua gereja besar di Singapura, di Surabaya, ya kan? Di Surabaya itu kan banyak kasus itu kan. Surabaya, di Singapura, di Korea, di Amerika, semua runtuh. Kenapa? Karena Bapaknya berperkara dengan mereka. Sampai mereka mengerti sistem pembagian itu ya. Karena ada hak mereka di sana. Dan mereka makan. Nah, dampak bila tidak memberi persembahan kepada Lewi. Coba lihat, baca ini. Silakan Pak Victor. Kalau kita tidak memberikan hak orang Lewi, ini yang terjadi. Silakan. Nehemia 13 ayat 10-11. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. 11. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Elohim dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Oke. Coba ILT 3-nya ayat ini, Pasis. Setelah itu, kudapati bahwa para pemain musik dan orang-orang Lewi telah meninggalkan Yerusalem dan kembali ke ladang-ladangnya masing-masing, karena rakyat tidak mencukupi kebutuhan mereka. 11. Maka aku tegur para pemuka, karena mereka telah membiarkan rumah Yahweh terbengkelai, lalu kupanggil kembali orang-orang Lewi dan para pemain musik itu, dan kusuruh bertugas lagi. Nah, apa dampak kalau persembahan kepada orang imam dan Lewi tidak dilakukan? Maka pelayanan mereka terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Mereka pergi mencari makan sendiri karena tidak diberikan pelayanan di komunitas, terbengkalai. Jadi ingat, kalau tidak memberikan yang 7,5% itu ya, maka yang terbengkalai hanya pelayanan. Tapi kalau yang 2,5%, kalau kita tidak lakukan, maka status kita tadi pembunuh, pemerkosa, apa lagi, penyembelih, Pendelan. rumah janda-janda. Itu parah sekali. Tapi kalau ini sistem pelayanan terganggu, tapi itu juga salah ya. Maka Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Dan kalau begitu tidak dilakukan, maka ada yang terganggu dalam hal
pelayanan. Tapi kalau dia tidak melakukan yang sistem pembagian, itu statusnya sangat luar biasa, maka itu di urutan pertama. Makanya Yesus mengajarkan itu, karena yang sistem yang ini, yang pelayanan Imam Lewi mereka sudah kerjakan, yang tidak mereka kerjakan adalah sedekah. Maka sedekah itulah di urutan pertama Yesus ajarkan, karena mereka belum melakukan itu sampai pelayanan Yesua. Nah, murid-murid sudah menyadari, tadi Kisah Rasul 6:1 dia sudah melakukan. Nah, kita pun sekarang harus melakukan, karena kita sudah mengerti sistem pembagian itu, supaya semua berjalan dengan baik. Nah, dampaknya orang Lewi tentu para imam juga, yang para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya, mencari pekerjaan yang lain. Rumah Elohim dibiarkan begitu saja, pelayanan terbengkalai, tidak berjalan, tidak terurus. Nah, kalau suatu gedung itu, kalau suatu tempat sudah berupa gedung, di situ kan ada untuk bayar listrik, bayar air, bayar pajak, dan sebagainya. Itu kan butuh biaya, teman-teman. Nah, itu harus didukung dari orang-orang yang lain. Kalau tidak, dia meninggalkan pelayanan. Oke. Nah, dampaknya di sini kalau orang memberi, maka sistem pelayanan Yehuda itu akan mengalami sukacita ya. Dan orang-orang bisa bekerja kembali ya. Silakan dibaca Pak Victor ini. Nehemia 12 ayat 44 sampai 45. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan. Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Ayat 45, karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Elohim. Mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Ya, jadi kita lihat situ Yehuda bersuka cita. Dan orang-orang dalam pelayanan Lewi. Jadi dia sebut Yehuda dan Lewi ya. Kenapa Yehuda? Yehuda itulah nanti yang harus meneruskan sistem pembagian dengan baik. Siapakah Yehuda itu? Yesua. Nah, siapa lagi? Orang-orang percaya kepada Yesua. Orang-orang ini harus melakukan sistem pembagian itu ya. Dengan baik dan benar. Nah, kita sudah mengerti sistem pembagiannya. Maka lihat ya, persembahan terkumpul kembali, persembahan hasil pertama dan buah sulung, persembahan persepuluhan menjadi bagian para imam dan Lewi. Maka Yehuda bersukacita karena para imam berlakukan. Jadi ada dua suku yang ini yang diingatkan itu ya. Jadi imam Yehuda dan Lewi. Yang di sini dikatakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan tugas pelayanan bagi Elohim, melakukan pentahiran. Pentahiran itu kan melakukan midras, Torah, dan baptisan. Para penyanyi dan para penunggu itu gerbang. Ada nyanyian pujian, ada nyanyian syukur bagi Elohim. Oke, jadi ada sukacita bagi Yehuda. Nah, ini tadi ayatnya, sistem pembagian tidak dilakukan, itu kan buktinya ini ya. Dua raja-raja tadi. Seorang janda yang terbengkalai. Nah, bagaimana sistem pembagian? Nah, kita lihat tadi ayat-ayatnya ini ya. Ayat-ayatnya ada Ulangan 14, Ulangan 26, Keluaran 23, Imamat 25. Ini dasarnya. Jadi kita lahan pertanian itu kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau mengingat ini apa yang kita bisa paham di sini teman-teman? Dalam membahas persepuluhan kita juga berbicara tentang apa? 1000 tahun damai ini. Nah, jadi hari pertama, 2, 3, hari ke-6 itu mengingatkan bahwa dunia ini akan digarap selama 6.000 tahun. 2000 tahun. Nah, pada tahun ke-7 itu ada tahun Sabat. Itu adalah berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita lihat tadi. Di sini, kalau kita baca tadi Ulangan 14 ya. Ini siklus pertama, ini siklus kedua. Nah, jadi siklus pertama dari dua siklus tahun perpuluhan baru masuk dalam 1000 damai. Nah, kita ambil di sini. Tadi kalau kita lihat ayat itu, Ulangan 14 ayat 28-29, pada tahun yang ketiga, maka yang diberikan siapa?
Di sini orang asing, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda. Janda. Ada empat ya bagian. Sementara kalau kita baca Ulangan tahun 1422 tahun demi tahun, maka diingat hanya siapa? Lewi. Ya, imam dan Lewi. Tapi sini Lewi Imam dan adalah Lewi. mungut ya. Dia memungut. Dia memungutnya. Dia ada orang Lewi. Nah, pertanyaan, pada tahun kedua dan ketiga, tahun pertama kedua, orang asing dan yatim janda itu makan apa? Sisa panen. Nah, itulah ada sisa panen. Ada ayatnya kan? Nanti ayatnya nanti dibaca sisa panen. Kalau kamu memungut hasil panenmu jangan mengambil ulang. Itu adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Dalam bahasa Jawa itu bagus. Itu namanya apa Pak Sis? Ngasak ya. Pak Sis, ngasak ya? Ya, ngasak dalam bahasa Jawa, Pak. Ya, itu kan tidak boleh ditinggal. Kenapa tradisi ada pada Jawa? Nah, mungkin nenek moyang mereka adalah orang Yahudi. Karena tradisi itu ada. Ya. Oke. Ini namanya ngasak ya. Sisa panen. Jadi sisa panen jangan di itu ya. Sisa panen kita kan, kita lihat sisa panennya. Sisa panen itu kan, kita kan bukan, ini ayat-ayatnya ya. Sisa panennya itu jangan diambil ulang. Sisa panen kita sekarang apa? Nah, pada waktu kita belanja, kan ada ini ya. Kita kan Sisa pegawai. receh. Ya. Nah, sisa panen kita nih. Ada uang 500, ada uang 50, 100, 200, 500, dan 1000. Nah, inilah tadi yang kita bahas Yeskel tadi malam. Yeskel 9 ayat 6 itu tentang anak-anak pun. Anak-anak itu harus punya tanda T. Supaya dia tidak dipenggal. Nah, bagaimana? Ini dia. Anak-anak kita kan punya belanja. Uang 50 dan 100 saya kira dia sudah tidak gunakan lagi ya. Nah, ini dikumpul buat mereka. Nah, kumpul. Setiap nanti ulang tahun mereka dibuka, dipecah. Jangan dipakai untuk ulang tahun mereka. Tapi memberikan kepada orang asing, anak yatim dan janda. Karena itu hak mereka ya. Nah, ini buat apa kita selama ini? Selama ini kan kita tabung lagi, lalu kita gunakan. Tidak boleh. Kan itu hak mereka, tidak boleh digunakan. Jadi dikumpul. Nah, kalau itu kita tabung itu sendiri dengan alasan hemat, untuk mengut kembali, ini ada sikap tamak. Ya, gerakan cinta uang. Ya. Serakah. Harusnya itu kan dikumpul, lalu dibuat rapi, lalu diberikan. Ya. Tapi sekarang ini lebih bagus jangan diberikan dalam bentuk uang. Ya. Kalau kita sudah kumpulkan, maka lebih baik dalam bentuk natura. Kita belikan beras, kita belikan telur, kita belikan minyak goreng, lalu bawakan mereka. Karena kalau kita membawa dalam bentuk uang, dalam panti asuhan misalnya, nanti bisa pengurusnya ngantongi itu. Ya kan? Tapi kalau kita bawa beras, mereka kan tidak bisa lagi. Tinggalnya masak. Nah, jadi kita lihat itu sisa panen ya. Sisa panen kita. Nah, sisa panen adalah hasil dari, kita bukan, sisa panen adalah sisa dari panen saat panennya. Kalau orang Jawa bilang ngasak. Nah, kita sekarang ini bukan petani, jadi yang dimaksud sisa panen adalah sisa dari hasil belanja kita. Ya, uang receh gitu ya. Dikumpulkan. Dan itu hak orang asing, anak yang janda. Nah, dari sini kita bisa lihat sistem pembagiannya tadi ya. Kalau kita melihat. Nah, tahun demi tahun tadi, kalau kita lihat ulangan, itu hanya diingat siapa? Orang Lewi dan orang Lewi ya. Jadi Lewi dan imam. Lewi dan imam. Sedangkan pada tahun ketiga, itu orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi dia kalau kita di dalam peta begini ya. Orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Pada tahun pertama, itu yang diingat hanya orang Lewi dan imam ya tentunya. Janda, orang asing 0. Pada tahun kedua, orang Lewi jadi dan imam. Di sini kosong. Tahun ketiga, kalau kita bagian dibagi 4 ya. Jumlahnya 1, 1, 1, ini jumlahnya 3 ya. Nah, jadi kalau kita di sini kita lihat, jadi perhitungannya kita lihat 10% itu kali 1 ditambah 1 tambah 1/4 dibagi 3. Hasilnya berapa? 7,5. 25. Nah, sementara untuk sedekah 10% kali setengah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 bagi 3, 10 kali 1/4 dibagi 3 sama dengan 2,5%. Jadi dari hasil kita
2,5% itu per orang untuk Lewi dan untuk orang imam dan Lewi. 2,5% itu orang asing anak yatimnya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan pada hari Sabat. Nah, kalau kita misalnya menerima berkat hari Senin, kita sudah pisahkan. Tentu ada potensi. Tiba-tiba ada orang miskin pada hari Selasa, hari Rabu di depan rumah. Itulah menjadi sasaran kita untuk melakukan 2,5% itu. Nah, kalau tidak ada, Sabat dikumpulkan dalam keilat. Nah, dan nanti keilat akan mengelolanya itu, melakukannya dalam secara bersama-sama dengan jemaat yang memberikan itu ya. Terserah nanti teman-teman bagaimana mengelolanya itu. Kalau sementara kami di Sorong ya setiap hari Sabat itu ya setelah Habdalah saya mengambil kebijakan di situ untuk kita membaginya pada orang-orang miskin yang ada di sekitar Sorong sana. Nanti kalau sudah besar tentu kita support kepada orang-orang panti asuhan atau asrama mahasiswa. Sekali-sekali kita membelikan beras, bawa telur kepada mereka ya. Itu tentu situasi dan kondisi. Tapi tentu kalau gereja yang lebih besar, tentu dia akan punya potensi yang lebih banyak lagi. Contoh misalnya ya, kita lihat gereja-gereja yang lama lah, gereja yang besar di Jakarta. Kalau persembahan persepuluhannya 1 miliar 1 bulan, berarti hak orang asing anak yatim berapa di sana? 1/4-nya. Berapa? Kalau 1 miliar, jadi persepuluhan dari jemaat ini 1 miliar. Sebenarnya hak orang asing anak yatim janda berapa banyak di sana? 250 juta. 250 juta. Mereka lakukan nggak itu? Nah, apa yang dilakukan gereja? Mari kita dibuat lagi satu kantong persembahan. Namanya kantong apa? Diakonia. Salah itu. Nggak ada. Itu tadi ayat yang yang tadi bilang kamu mengeluarkan peraturan-peraturan. Gereja melakukan peraturan begitu maka tangan Yahweh teracung kepada orang-orang seperti itu ya. Menetapkan aturan-aturan sendiri, bukan aturan ditetapkan Bapak Yahweh. Jadi kalau tangan teracung pasti murka. Nah, untuk terap orang-orang murka tersebut kalau tidak berubah, percaya dia akan hancur nanti. Sistem gereja itu akan hancur. Lambat atau cepat dia akan mengalami masalah. Nah, kita sudah mengerti, mari kita mau melakukannya. Sistem pembagian ini. Jadi kita jelas ya, di sini 7,5% imam dan Lewi, 2,5% orang asing, anak yatim dan janda. Nah kalau ini disebut sedekah ya, kalau ini dibuang, sorry kita kembali sini. Ini di sini makan apa? Ini adalah sisa panen. Sisa panen. Jadi kita lihat bahwa sedekah itu ada 2 sumbernya. Yaitu dalam persepuluhan 2,5% dengan sisa panen. Nah ini teman-teman ya, tabel persepuluhan ya. Ini teman-teman kalau belum pernah ikut, ini sih kita cepat saja. Persepuluhan itu banyak sekali ayat-ayatnya ya. Ini cara belajarnya ya. Nanti itu diberikan kemana, tempatnya diambil dari mana, waktu memberikan kapan, apa manfaatnya. Nah kita lihat kalau lihat di sini, persepuluhan ini dimulai dari zaman siapa? Abraham. Ya. Abraham waktu ketemu dengan Melkisedek. Sudah ada Torah enggak waktu itu? Belum ada. Apalagi yang dilakukan Abraham dengan Bapak Yahweh sebelum ada Torah? Apa yang kita sudah belajar beberapa waktu? Brit milah. Brit milah sudah ada. Torah belum ada. Sudah ada brit milah. Sudah ada persepuluhan. Nah nanti dalam Torah itu diatur sistem pembagiannya. Ya kan nanti kita baru mulai imamat, baru mulai muncul dan sebagainya. Ayat-ayatnya ini orang asing, anak yatim dan janda ini kan hilang ya dari mereka. Hilang. Dalam gereja pun hilang. Orang asing, anak yatim dan janda. Ini ayat-ayatnya banyak sekali ya. Ini nanti itu pembahasan yang tersendiri kan ini ayatnya. Cuma saya melihatkan teman-teman ayatnya ini banyak ya. Nah, kemudian itu ayatnya banyak sekali ayat-ayat tentang persepuluhan. Nah ini kemudian di sini, nah gereja ini hilang ya, tak ada, sama dengan orang Yahudi, ini dibuang, nggak ada ya. Makanya statusnya kalau ini dibuang, maka status gereja yang memberikan memungut persembahan dari orang
jemaatnya tapi tidak melakukan sistem pembagian, maka tadi posisinya tadi memperkosa, membunuh, menyembelih, menelan rumah janda-janda dan sebagainya. Ini dibuang, maka orang gereja demikian, maka tangan Yahweh akan teracung, masih akan berperkara. Sampai kapan? Tentu sampai orang melakukan. Ini kita tidak akan bahas karena ini pembahasan tersendiri ya. Ini masih tunjukkan saja ayat-ayatnya. Begitu banyak ayat-ayatnya tentang persepuluhan tadi ya. Di sini juga ada yang orang-orang yang membagikan ya. Siapa yang mengatur? Ini ada Nehemia 13 ayat 13, ada orang yang di kepercayaan ya, diberikan aturannya. Nah, dampak tidak melakukan sedekah tadi sudah ya. Kemudian dampak bila memberikan persembahan kepada imam tadi sudah. Kita lihat di sini yang kalau kita lihat kesimpulannya secara umum ya, persembahan-persembahan tetap diajarkan oleh dunia Yeshua HaMashiach dengan sistem pembagiannya. Nah, sejak zaman Elisha, bangsa Israel tidak melakukan sistem pembagian persembahan. Terbukti adanya narasi janda yang berutang. Ya. Kemudian bahkan ahli kitab dan orang Farisi dikecam oleh dunia Yeshua HaMashiach dengan mengatakan kamu menelan rumah janda-janda. Dengan demikian bangsa Israel dalam hal ini bukan teladan kita, ada contoh dalam hal mempraktekkan perpuluhan dengan sistem pembagiannya sebab mereka tidak melakukan. Nah, kita lihat kitab suci mengajarkan persembahan persembahan untuk pelayan imam dan levit 7,5%, untuk sedekah 2,5%. Dan kita lihat sisa panen adalah merupakan sedekah jadi diperuntukkan buat anak orang asing, anak yatim dan janda. Karena kita bukan petani, maka sisa panen kita adalah belanja-belanja kita tadi ya. Sumber sedekah dengan demikian sumber sedekah itu ada dua, yaitu dalam persepuluhan 2,5% dan sisa panen adalah sisa panen. Itu dalam persepuluhan kalau dari kita ya. Tapi kalau sudah masuk tentu dia jadi 1/4 atau 25% ya. Nah, tadi lahan pertanian kita sudah lihat. Nah, ini dia sistem pembagian sama saja ini ya. Sama saja. Nah, jadi kita lihat pelayanan lewit 7,5%, sedekah itu 2,5% dan sisa panen. Itu adalah pembagian. Sistem pembagian per bulan. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, benarkah Yahweh yang disalib? Nah, itu kita lihat ayatnya ya, Yesaya 50 ayat 10. Waduh, kok enggak muncul ya, sorry. Ini enggak connect. Ya, kenapa enggak connect ya? Kita lihat di tulisan di atas salib ya. Tulisan di atas salib adalah ditulis apa? Dalam 3 bahasa. Bahasa Latin, Yunani, dan Hebrew. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Hebrew. 3 tulisan ini dia. Yeshua HaNasri, Amelek, Ayahudim. Yesus o Nasarius o Basilus ton Yudayon. Atau Yesus Nasarius Rex Yudayon. Itu dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kita lihat di situ. Di sini dalam bahasa Latin Yesus Nasarius Rex Yudayon. Disingkat apa? Indri. Indri. Sekarang nama Indri pun dipakai orang-orang Muslim. Ada nama Indri. Kalau ini YNGT, tapi kalau ini singkatannya apa? Nah, itu dia Yod. Wow, oke. Yod Yahweh. Jadi nama ya Yahweh. Yahweh. Jadi kita lihat tulisan di atas salib itu ya Yod-He, Waw-He. Kenapa ini tidak connect ya? Sebentar, kenapa tidak connect ini? Tidak connect dia punya. Coba lihat. Yesaya 50 dan 10. Sini kok tidak connect ya? Kok dia hilang? Sebentar saya cari dulu. Coba dibaca tuh Pak Sis, dibaca teman-teman silakan. Yesaya 52 ayat 10 ya. Ya.
Yahweh telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Tunggu, saya lihatkan dulu Yesaya 52 ayat 10, kenapa dia hilang koneknya. Baik, kita lihat Yesaya 52 ayat 10 ya. Ini sangat bagus juga Yesaya 52 ayat 10. Ya. Ya, Yesaya 52 ayat 10. Ini coba dibaca anunya Pak, ILT 3-nya. Yahweh telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Dan segala ujung bumi melihat keselamatan dari Elohim kita. Coba lihat dalam ILT 3-nya, silakan Pak Sis. Yahweh telah memperlihatkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, dan seluruh ujung bumi akan melihat keselamatan dari Elohim kita. Ibu Gusti silakan King James-nya ini. Yahweh had made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Coba lihat kalau teman-teman baca ini lihat ya. Adbar itu apa itu? Apa itu? Adbar. Apa itu teman-teman? Nanti kita lihat ya. TBLI dan King James tidak spesifik ditunjukkan, tidak spesifik ditunjukkan oleh naskah terjemahan ini. Tidak ada spesifik ya. Namun dalam naskah aslinya itu Hebrew, ada hal yang khusus yang terkandung dalam ayat ini. Kita lihat. Telanjang ya. Ya, telanjang. Nanti kita lihat ayatnya. Pak Sis, silakan baca Pak Sis. Haseb Yahweh, Haseb Yahweh et Seroa. Sheroar, Katsu. le eineni, Kol. Hanafim, Hagoyim. Agoyim, Asap Yahweh at Seroa Katsu le ini Kol. Agoyim. Berikutnya. Yang pertama, Werau Kol Apsi Ares et Yesuat Elohenu. Dapat enggak? Sudah kalau melihat naskah Hebrew-nya, teman-teman lihat enggak? Sesuatu yang luar biasa di sini. Kita lihat dulu. Kasab. Kasab itu artinya apa? Silakan Ibu Gusti menerangkan ini. Kasab itu. Terungkap. Kasab artinya apa? Kasab to strip off, make bare. Artinya apa nih? Telanjang ya. Telanjang. Jadi sama sekali waktu Yesus disalib menurut catatan daripada Yesaya, nubuatan Yesaya itu dia tidak berpakaian apa-apa. Hanya kesopanan maka dipakaikan celana. Dan makanya itu dihina kan. Karena kita menambah itu, makanya mereka, kamu menyembah Tuhan yang bercelana kolor. Karena ditambahkan. Di sini wahyu nubuatan ini tidak ada apa-apa di dalam pakaiannya. Dia telanjang sama sekali. Nah, dia telanjang. Kasab Yahweh artinya telanjang. Jadi saat Yesus disalib, dia benar-benar apa? Telanjang. Gambar yang ada saat ini, Yesus pakai kain, itu hanya demi kesopanan. Jadi dia benar-benar telanjang. Nah, coba sekarang perhatikan. Alep Tau. Artinya apa?
Ini kan alif. Awal dan akhir. Ini artinya apa? Bacanya? Yesua, Yesua. Ini artinya huruf Yeswat, tau. Ini apa? Elohenu. Elohim. Alif tau itu artinya yang awal dan akhir. Yang awal dan akhir itu dia adalah siapa? Yesua yang ditau. Artinya Yesua yang Salib. disalib. Itu adalah siapa? Elohe. Elohimmu. Jadi Yesus itu Elohim kita. Amin. Di sini saya ada. Yesus adalah Tuhan. Ini ayatnya. Jadi kan tidak ada Yesus ada Tuhan. Memang dalam terjemahan tidak ada. Tapi dalam naskah Hebrew, huruf-huruf Hebrew, piktografi Hebrew, kelihatan bahwa dia yang awal, Yeshua itu, namanya Yeshua yang disalib, itu adalah Elohim kita. Ini kan berisi kedurasian naskah Hebrew. Jadi teman-teman kalau lihat huruf Hebrew kan, Hebrew itu ada apa? Gramatikal, gematria, dan piktografi. Jadi A, I, U, E, O ada gematrianya, ada piktografi. Jadi nggak usah belajar itu ya. Nah kita lihat di sini. Alef Tau. Alef Tau artinya apa? Kepala yang disalib. Nah ini Alef Tau ini kan yang pertama. Alef Tau itu dalam konsep Hebrew adalah arti Alef Tau yang pertama ini adalah Alef dan ini Tau. Berarti yang awal dan Akhir. jadi dalam pertama yang awal dan yang akhir. Bagian yang arti yang kedua, Alef Tau, Alef dan Tau. Nah, Alef dan Tau, ini gambarnya. Kalau digabung, jadi ini Alef, ini Tau, digabung jadi begini. Ini gambaran apa? Yesua yang disalib. Nah, jadi Yesus yang disalib. Nah, ini kita lihat ini. Kalau ini sudah, apa yang mau digambarkan di sini? Tidak ada, hanya selendang yang disampaikan. Ya, ini salah. Sudah ada ide, tapi masih salah. Ya, karena tidak ngerti ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, Nah, ini teman-teman. malah yang disalib. Ini gereja yang ada di Jogja ini. Kalau teman-teman gereja Isa Al-Masih ya. Saya membahas ini, mereka paham dan tolong dibikinkan yang benar. Nah, saya bikinkan gini ya. Ini Alef dan Tau. Itu mengingatkan Yesus yang disalib. Ini paham sudah mengerti. Nah, jadi arti kedua Alef Tau dalam konsep Ibrani arti yang kedua adalah yang berkuasa disalib. Berarti Alef Tau dalam konsep itu adalah pertama, yang awal dan yang akhir. Yang kedua, yang berkuasa itu disalib. Nah, kita lihat, tidak usah lihat videonya ya. Nah, namanya siapa yang disalib? Yesua. Jadi tidak usah bilang Yesua segala macam. Tidak ada ayatnya itu. Dan tidak bisa dibuktikan. Kan banyak sekarang gerakan Yesua. Itu pun Yesua salah tulis. Wawunya tidak tahu ditaruh di mana itu. Harusnya bacanya Yehusua. Tapi kok wawunya dibuang. Kemudian yang benar-benar disalib namanya siapa? Yesua. Itu adalah Elohim kita. Jadi yang awal dan akhir yaitu Yesua disalib. Dia adalah Elohim kita. Nah, jadi kita lihat Yesua. Nah, arti namanya. Jadi nama yang disalib itu siapa namanya? Yesua. Jadi jama yang disalib namanya Yesua. Jadi bukan Yahshua, bukan Yehosua, bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesus dan lain-lain ya. Jadi yang benar adalah Yesua. Jadi memang namanya Yesua. Jadi jangan usah nama-nama lain lah. Ini yang tertulis di kitab suci. Tapi kalau mau lihat penglihatan kan ada teman-teman kita misalnya Tony Daud katanya waktu dia diangkat ke Sebas Samayim nanti di situ hanya ada dua nama. Yaitu Yahweh dan Yesua. Tapi sayang dalam pengajarannya dia tidak pakai ya. Tapi setelah di dunia, Ya. ayunan. Jadi
kita lihat ya, arti dan makna dari Yesaya. Yahweh telanjang, menunjukkan kekudusannya di depan mata semua goyim sampai ke ujung bumi. Dia yang awal dan akhir, yaitu Yeshua disalib adalah Elohim kita. Jadi benar-benar waktu disalib dia telanjang menurut nubuatan Yesaya. Jadi Yeshua saat disalib itu benar-benar telanjang ya. Yeshua adalah Elohim kita dan itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi kita lihat, kita belajar dia dalam naskah Yunani, dia yang mengutus, bukan mengutus tapi dia yang memisahkan. Kita sudah belajar, dia memisahkan. Lalu dia turun ke bumi, dia melayani pekerjaannya. Setelah itu dia kembali lagi, dia jadi Echad. Jadi dia bukan mengutus, tapi memisahkan. Dia dipisahkan. Jadi Yesus itu Elohim kita, dan itu adalah Yahweh sendiri yang disalib, dan dia disalib adalah Yahweh Elohim kita. Jadi sama seperti apa yang ditulis tadi, yang ditulisan di atas salib. Yeshua Hanasri wa Melek Ayehedin. Nah, jadi nama yang benar adalah, yang disalib adalah Yeshua. Yeshua. Jadi nama naskah ilahi bukan yang diterjemahkan dalam. Jadi di sini kita lihat naskah ilahi ini bukan diterjemahkan dari naskah Ibrani. Artinya diterjemahkan dari naskah yang lain. Nah, kalau kita memahami huruf Ibrani dengan baik dan benar, maka banyak membuka rahasia kitab suci yang selama ini tertutup akibat ketidaktahuan atau kebodohan kita. Kemudian iman kita makin diteguhkan dan dikuatkan. Kemudian ketiga, akan menemukan dan memahami hal yang distorsi dalam pengajaran selama ini untuk kita perbaiki yang keliru tersebut. Nah, ayat-ayatnya sama ini ya. Kita lihat ini. Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau dia firman tersingkap, ternyata selama ini saya begitu bodohnya ya. Nah, siapa yang bisa menyingkapkan? Tentu sama-sama kita belajar. Tentu para pemimpin yang sudah memahami. Nah, itu tentang Yesaya tadi. Baik, kita lihat dulu sebentar yang kita habiskan pelajaran hari ini. Ya, jadi kita lihat, jadi yang disalib itu adalah Yahweh itu sendiri ya, dalam bentuk yang kita bisa lihat namanya Yeshua. Nah, sahabat Shalom, maju terus dan tetap semangat. Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat hari ini tentang belajar tentang Re'eh. Engkau begitu baik dan kami belajar benar-benar yang disalib adalah Yahweh yang kami lihat, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan namanya adalah Yeshua. Sebabnya Bapak Yahweh, terima kasih buat firman-Mu dapat mengungkapkan bagi kami bahwa yang disalib benar-benar namanya adalah Yeshua, bukan nama yang lain. Itu sebabnya ajar kami terus belajar kitab suci dengan baik. Semakin diungkapkan bagi kami tentang kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengerti, supaya kami tidak lagi menyebut ilah-ilah lain tapi kami dari mulut kami, tapi hanya menyebut nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Sebab itulah yang Kau ajarkan dari dapur firman. Sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala, dan Yahweh lah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan juga yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau memberikan pengetahuan dan hikmat bagi kami untuk belajar dapur-Mu dengan baik. Dan biarlah terus mengajar kami supaya kami mengerti pesan yang sesungguhnya yang Kau sampaikan oleh para nabi dan para rasul bagi kami. Sehingga pesan itu tidak distorsi lagi, tapi kami memahami dengan baik. Karena apa yang Kau pesankan, bahasa yang Kau gunakan adalah tujuan, ada hal-hal yang baik di sana. Sehingga Kau memakai dua bahasa itu. Dalam Tanak adalah naskah Hebrew dan Besorah dalam naskah Yunani. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Meteraikan itu dalam mata jantung kami, dan Roh Kudus akan terus mengajar kami lebih dalam di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kal selama-lamanya. Dalam nama dunia Yesus Masihi Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Shabbat Shalom.
Bapak Yahweh memberkati kita, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.